Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Handika dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjabarkan pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali. Langsung saja saya akan menjelaskan biografi daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 484 Hijriah di suatu desa di dekat Tus, bagian dari kota Khurasan, Iran. Beliau memiliki gelar sebagai Hujjah al-Islam atau pembela Islam. Al-Ghazali ini adalah seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, sejak kecil beliau sudah menuntut ilmu di kota Tus untuk belajar bahasa Arab. Proses pengasingan Al-Ghazali dalam menuntut ilmu ini terjadi selama kurang lebih 12 tahun. Dan dalam masa ini beliau banyak sekali menghasilkan karya-karya dalam berbagai bidang ilmu seperti tasawuf, teologi, fikih, dan masih banyak lagi. Karya Al-Ghazali yang terkenal dengan bidang ekonominya itu seperti Ihya Ulum Al-Din. Pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Menurutnya, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan dalam Islam, dan pembahasan tersebut terdapat dalam kitab Ihya Ulum Al-Din yang dikelompokkan menjadi yang pertama, yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali membangun dasar-dasar yang dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai adab yang timbul dari diri sendiri untuk memuaskan kebutuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas produksi. Secara khusus, Al-Ghazali berpandangan bahwa memproduksi barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat merupakan kewajiban sosial. Dan fokus umumnya adalah tentang suatu jenis aktivitas yang sesuai dasar-dasar ekonomi Islam. Selain itu, Al-Ghazali juga mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang melakukan aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama untuk mencapai kebutuhan hidup, yang kedua untuk mensejahterakan keluarga, dan yang ketiga itu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu barter dan evolusi uang. Al-Ghazali berpandangan bahwa uang merupakan item yang penting dalam bisnis dan merupakan satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kepada hambanya yang harus dipergunakan sebaik mungkin. Menurut Al-Ghazali, evolusi uang bahwa manusia telah melakukan kegiatan bisnis melalui transaksi jual beli, tetapi cara yang dilakukan atau digunakan di zaman dahulu dilakukan secara barter, yaitu menukar barang dengan barang lainnya. Secara tegas, Al-Ghazali mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang furzon dalam menjaga fungsi uang. Yang pertama yaitu larangan menimbun barang. Yang kedua yaitu problematika riba terkait dengan uang. Dan yang ketiga yaitu jual beli mata uang. Dan yang keempat yaitu peranan negara dan keuangan publik. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, maka masyarakatnya akan ambruk. Kemudian yang keenam yaitu keuangan publik. Dalam konteks keuangan publik, Al-Ghazali melihat dari 2 sisi anggaran, sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk baik muslim maupun non-muslim berdasarkan hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.